Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun. Wa za yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mizan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini Yasin kemana? Nggak usah ke pasar, ntar ke pasar lagi. Oh, berkat banyak tadi dari emaknya Bella Sungkawa. Ya, perempuan kok nggak usah ke pasar maksudnya. Qala wa minal mandubi ilahi itu ya. Wa minal mandubi ilahi, dan itu diantara perkara yang disunahkan apa ilaihi kepada al. Tahsinus sauti, bermula membaguskan suara, bil Qur'ani, dengan membaca Quran. Wahwa, dan bermula tahsinus saut bil Quran, mu'inun, itu membantu, itu menolong, ala huduril qalbi, atas hadirnya hati, wa khusyu'ihi, dan khusyuknya hati, wa khuznihi, dan sedihnya hati, wa ba'ithun, dan itu memotivasi, pendorong kamanganya, ala husnil istima'i, atas bagusnya mendengarkan, wal isgho, isgho itu mendengarkan dengan seksama itu, isgho, wal isgho, dan konsentrasi, gitu aja lah terjemahan bebasnya, ilal Qur'ani, kepada Quran. Wa qad qala, dan sungguh betul-betul telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinul Qur'ana bi aswatikum, hassinu, baguskanlah siapa kalian semua, Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, bi aswatikum, dengan suara-suara kalian semua. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, malam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna, man, barang siapa lam yataghanna, yang tidak melakukan lah gampangannya, ya melakukan, maksudnya cengkok itu, bil Qur'ani, dengan Quran, falaisa, maka tidak ada siapa man minna, itu termasuk kami. Tanggung. Wa qala, telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, fi ma'radits tsana'i, di dalam menunjukkan pujian, ala Abi Musa al-Asy'ari, atas sahabat yang namanya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, waqad sami'ahu yaqra'ul Qur'ana bisautin hasanin.
Ya sami'a, waqad sami'a, dan betul-betul mendengar siapa Nabi hu pada Abi Musa al-Asy'ari Al-Qur'an pada Quran bisautin dengan suara hasanin yang indah. Nabi bersabda kaitannya Abi Musa al-Asy'ari begini, laqad utiya mizmaron mim mazamiri ali Dawuda. Laqad utiya, sungguh betul-betul telah diberikan siapa Abi Musa al-Asy'ari mizmaron pada satu seruling. Mizmar itu tahu seruling kan ya? Hei adik, halo, cuci muka dulu. Baru narik udah ngantuk aja ya. Ah kacau ini orang. Nah iya kan? Mim mazamir itu jamaknya. Mim mazamiri ali Dawuda, dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Dawud. Udah segitu dulu. Tanggung itu. Walakin yang bagi, dan tetapi seyogianya apa ayyakuna, apa bahwasanya ada apa dzalika tahsinu, itu membaguskan bacaan Quran ala wajhin, atas cara yaliku yang patut, apa wajah cara bita'zimil Qur'ani, dengan mengagungkan Al-Qur'an, wahtiramihi, dan tegasnya memuliakan Al-Qur'an, bihaitsu la yushbihu, dengan sekiranya tidak menyerupai apa tahsin tadi bil ghina'i, dengan nyanyian, wa insyadil as'ari, dan mendendangkan syair-syair, bil alhani, dengan lahan itu yang mengada-ada itu, kama sebagaimana keterangan yaf'alu yang melakukan dzalika pada itu menyerupakan baca Quran dengan lagu dan mendendangkan syair ba'dzul aghbiyai. Nah, siapa yang yaf'alu ba'dzul aghbiyai, sebagian orang-orang bodoh. Aghbiya ini sanu nih, biar kalian kok membiasakan. Ghabiyun sama dengan nabi, nabiyun sama dengan waliyun, kan sama. Nah itu jamaknya af'ila, mengikuti wazan af'ila. Ini kan ghabiyun, jamaknya berarti albiya, orang bodoh. Nabiyun jamaknya ambiya, waliyun jamaknya auliya. Nah, ini melatih supaya kita ini terbiasa dengan karakter jamak taksir. Jamak taksir itu wazannya banyak sekali. Gitu loh maksudnya. Ya kalau kalian apal alfiyah mainlah af'ilatun af'ulu summa fi'lah summa ta'af'ulun jumu'ukillah, macam-macam karakternya. Udah segitu dulu. Satu poin. Di antara yang disunahkan, yang dianjurkan ketika membaca Quran itu, Al-Quran itu dilakukan. Umpamanya baca Al-Fatihah juga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya lah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya, ngerti maksudnya? Nah, jadi lagu itu penting. Yang penting lagunya jangan menyalahi kaidah-kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Lah kalau dihayati, dijiwai, yang kemarin udah dibahas, kita membaca Quran ini dengan khudurul qalbi. Lah kok membaca masalah ayat azab bisa nangis kita membaca Quran itu. Jelas kan? Kok kaitannya yang dibaca itu adalah ayat-ayat janji-janji Allah tentang surga. Lah bisa gembira kita. Nah di situ sebenarnya kita diberikan pemahaman rohani oleh Allah. Maka membaca Al-Quran dengan melagukan itu penting. Jangan baca wakil kok main ngebut aja. Rizki nih harus kudu ngerti maksudnya kan. Kudu diniin. Jangan mentang-mentang udah apal main. Udah. Ya terkecuali memang kondisi-kondisi tertentu. Tapi ada juga wilayah-wilayah yang memang kita membaca Quran itu dengan penuh penghayatan, dengan penuh penjiwaan. Gak usah Quran semua, bapak umpamanya baca Quran ribet lah umpamanya, enggak. Baca Kulhu, An-Nas, Al-Falaq sekalipun itu loh.
al-kafirun segala macam itu dijiwai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu kan bisa dibuat wiridan. Jadi wiridan nggak usah ribet-ribet, apalagi kalau bahasa jenggaukan, ya bahasanya kejawen. Bukan kita nyalakan, itu juga enggak. Cuman kalau mantra atau bacaan itu yang terambil dari Al-Quran, apakah kita paham atau kita tidak paham kan udah merupakan pahala. Doa juga sama. Kita berdoa nih, doa panjang banget. Sian baca hizib apa umpamanya, hizib Nasor, hizib Barki, hizib Saipi, hizib apalah umpamanya. Ngerti kagak ya nggak, timbang mulut lu bebusa. Lah iya kan, maka pentingnya kalian berdoa itu kudu memahami maknanya. Nah kalau Al-Quran, halo Aska, hanya lu ulang udah ngantuk aja, cuci muka dulu, enak aja lagi diterakhir enak ngantuk. Ya, ini pokoknya kalau malam Senin kan pada capek latihan silat, ya iya kan. Nah, tapi ono yang satu udah tepar, oh si Aal, lah iya kan. Ada luar biasa pokoknya. Nah ini penting sekali supaya lagu cakep. Maka kalian ini beruntung sebenarnya ada Ustadz Fahmi, ya kan? Nah, kesempatan kalian untuk pada deres Quran dengan makhorijul huruf yang benar. Nah, itu maksudnya wa huwa mu'inun ala huduril qalbi wa khusyu'ihi wa khuznihi wa ba'ithun ala husnil istima'i wal isgha ilal Quran. Termasuk suara bagus itu memotivasi untuk kita mendengarkan secara konsentrasi, secara serius. Isgha itu dari kata-kata asgha yusghi isghaan, yaitu mendengarkan dengan seksama. Pokoknya itu Quran bukan kalamnya makhluk, bukan ucapannya Nabi Muhammad, tapi itu adalah kalamullah. Nah, membacanya ibadah. Nah, didengungkan, dilantunkan dengan suara-suara yang indah. Maka itu sebenarnya obat yang sebenarnya. Hati gundah dijiwai yang sebenarnya. Kan gitu. Umpamanya terserahlah baca surat apa. Mereka syukur-syukur pada apal. Yasin apal, Al-Kahfi apal, ya kan? Tabarok apal, Al-Waqiah apal, Al-Muzammil apal. Minimal santri ya 3 juz apal lah. Ini apal juz Al-Buket doang. Itu juga boleh minta, kan kacau. Ngerti Rizki? Ngerti enggak? Lah iya. Ramli? Lah iya. Itu yang penting. Nah, kata Nabi, hasinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskanlah bacaanmu membaca Al-Quran itu dengan suara indah kalian semua. Nah, cuma jangan kebanyakan lagu, ntar jembling sampai ngeden ya repot. Sian ya kan? Masya Allah. Bahkan lebih ekstrim lagi Nabi mengatakan, malam yaghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mau mendendangkan bacaan Al-Quran, maka tidak diakui umat Nabi. Ini maksudnya penekanan supaya memang dilakuin. Kalau nggak dilakuin nggak enak lah. Lam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladzi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dzikrak. Nah kalau kalian lakuin Bismillahirrahmanirrahim, habis maghrib itu loh. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi jangan alazi. Apa alazi? Alladzi. Nah, termasuk kan kalau di masyarakat ibaratnya Jakarta dan sekitarnya a'udzu ada a'udzu. Wih, na'udzubillah ya. Angqadha dhahrak kan beda itu. Udah. Qadha kan dot. Dhahra kan dha. Lah kan gitu, angqadha dhahraka. Kan orang bacanya ngawur, alladzi angqadha jarrak. Lah itu ngawur, enggak boleh. Maka maksudnya melakukan Al-Quran tetap bimura'atit tajwidi wa makharijil hurufi wa sifatiha.
tetap menjaga kaidah-kaidah tajwid, makhorijul huruf dan sifat-sifatnya huruf. Lah ini kan pada nggak hafal, maka beruntung kalian nih yang generasi sekarang. Kalau ba'da asar ada madrasah diniyah pakai program Yambu'a. Nah, itu Ki Arwani Kudus yang diambil dari pondok pesantren Yambu. Lah itu keren sebenarnya. Gitu loh, maka ngajinya yang kalau Madin itu madrasah diniyah ba'da asar ya kudu serius. Ngerti Fatir maksudnya? Jangan bercanda mulu. Kalau lagi belajar udah diem duduk. Jangan mundar mandir ke sono kemari kayak becak kosong kayak setrikaan. Nah, konsentrasi serius yang benar tadi itu maksudnya. Nah, termasuk Nabi memberi pujian kepada sahabat namanya sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Suaranya indah. Laqad utiya mizmaron mimma zamiri ali Daud. Nabi Musa al-Asy'ari ini suaranya indah. Saking indahnya suaranya, seolah-olah suaranya itu seperti seruling di antara seruling-seruling keluarganya Nabi Daud. Wah, keren. Lah seruling itu enak apa enggak? Kalau orang lagu-lagu Sunda itu Pak Miska apa degung. Enggak ya enggak? Wah, enak apa enggak? Enak. Coba kaleng rombeng lu tabukin. Obrang enggak buku lagu. Lah iya kan? Nah, di situ maksudnya. Ya cuman tadi nggak boleh Quran itu malah dilagu-laguin. Quran umpamanya kan kadang-kadang orang lucu ya, selawatan diikuti lagu Iwak Peye apa itu? Dulu kan ada begitu. Iwak Peye siapa ini tuh? Ya jangan. Kalau Quran nggak boleh. Quran diselaraskan diikut-ikutan lagu seperti itu. Itu namanya enggak ta'zim, enggak hormat kepada Al-Quran. Ada pakemnya sendiri. Begitu loh maksudnya. Umpamanya orangnya seneng lagu Korea. Model lagunya diikuti lagu, enggak boleh. Gitu loh maksudnya. Bukan, ya kan ada pakemnya sendiri itu loh maksudnya. Nah, maka di situ dinyatakan ala wajhin yaliku bita'zimil Quran wahtiramihi. Atas cara yang patut dengan cara kaitannya mengagungkan Quran. Gitu loh. Jangan membaca Quran disamakan dengan lagu-lagu, termasuk pembacaan nasyid. Begitu, enggak beda gitu loh. Wayam bagi antakuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwali minat toharoh. Ini adab membaca Quran supaya Quran nanti memberi syafaat kepada kita. Wayam bagi dan seyogianya apa antakuna bahwasanya ada siapa kamu fi hali tilawatika dalam keadaan membaca Quran ala akmalil ahwali atas paling sempurnanya keadaan-keadaan minat toharoti dari toharoh bersesuci. Wastiqbalil kiblati itu diperhatikan. Ini kan penting nih. Wastiqbalil kiblati dan menghadap kiblat. Sunahnya itu. Wasukunil jawarihi dan diamnya, tenangnya semua anggota. Jangan baca Quran dzalikal kitabul la raiba fi. Ngerti maksudnya? Tangannya kemana-mana, garuk-garuk ya nggak boleh. Sukunil jawarih supaya menghayati. Kita ini sedang diajak bicara oleh Allah. Gitu maksudnya. Wakilatil iltifati dan menyedikitkan tengok-tengok. Didengerin si siapa itu? Petir, ngerti? Tuh baca Quran begitu adabnya. Baca Quran. Ngerti? Kilatil iltifat, jangan tengok sana tengok sini, gitu loh. Ma'ajam ilhammi serta mengumpulkan ham itu kepentingan tadi, tujuan. Watar kita frikin nazar dan membuang, mencerai berikan pandangan, konsentrasi aja, maksudnya serius. Wa antakuna dan bahwasanya ada siapa kamu nadzifal badani itu orang yang bersih badannya, wathiyabi dan pakaian-pakaiannya, wal makani dan tempat, tibarrai hati yang semerbak wangi baunya.
Oh, baca Quran pakai minyak. Cuman baca Quran kueteknya sian biasanya tuh. Lah iya kan? Lah, jangan kalian hanya jajan aja nih. Berarti kan pada beli ini si patir itu. Enggak bajunya enggak salin-salin. Kenapa kamu enggak mau nyuci baju? Enggak punya sabun, Pak. Enggak punya sabun tapi jajan mulu tiap hari. Itu namanya dolim. Jajan nomor sekian. Lah orang makan kok tinggal makan. Lah iya kan, asal mau masak. Kan begitu. Nah, dipentingkan yang penting. Kalau baju itu walaupun enggak dipakai minyak, apalagi pakai minyak wangi. Kalau udah dicuci pakai sabun, sedap apa enggak? Sedap aja. Coba bau baju 3 hari enggak ganti-ganti. Lah ya kan dipakai mulu seharian. Keringetan enggak karuan. Mau pakai wangi, minyak wangi banyak juga. Baunya udah enggak karuan. Ngerti kan? Kalau enggak percaya tanya sama Umi. Santi mana Santi? Itu adik kau. Ya enggak? Wah, beta mandi Pak Ustadz ya. Mandi kemarin mandinya. Lah, sembarangan. Nah itu sebenarnya begitu. Jadi baca Quran supaya connect nih. Kita baca ini nyambung ke hadirat Allah. Quran bisa menenteramkan jiwa kita. Quran bisa membuat ketenangan pada hati dan pikiran kita. Suci. Suci baik itu dari wudhu. Ya. Suci dari najis. Suci dari hadas. Baik itu badan, pakaian ataupun tempat, termasuk menghadap kiblat. Walaupun ngadep ngalor kok boleh. Ngadep ngetan kok boleh, tapi usahakan apabila memungkinkan ketika tilawatul Quran menghadap kiblat. Karena itu asroful jihad, paling mulianya arah. Termasuk kalian deres. Kalian deres mah bodoh amat. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu. Mau ngadep ngulon kayak ngadep ngetan kayak ngadep naik kayak ambil tiduran kayak ambil tengkurap, ngadep ke bawah. Tapi kalau kita nawaitukan menghadap kiblat dengan niat memuliakan kiblat, karena kiblat adalah asroful jihad, maka dampak, manfaat dan barokahnya beda. Jadi pahami nih. Begitu, maka ada adab kaitannya istinja atau orang BAB atau kencing dan lain sebagainya. Kalau di tempat umum loh ya. Kadang-kadang kan orang nggak nahanin ngencing di pinggir tol, kan begitu kan? Usahain kita tahu. Kalau di dalam bangunan mah nggak masalah, karena di dalam bangunan jelas nih. Ini umpamanya Al Aziz bikin tempat BAB, umpamanya, atau di rumah kalian nanti bikin rumah. Suasananya, kondisi ruangannya udah pas-pasan, mau diadep ngalor nggak langsung ngadep tembok, ya kan? Umpamanya, nah kalau di bangunan kan nggak masalah. Nah, ketika orang BAB ataupun pipis di ruangan terbuka, itu kan nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini membaca Quran juga sama. Karena membaca Quran itu adalah sebaik-baik firman, maka sunnahnya itu harus tetap menghadap kiblat. Walaupun ngadep ngetan juga boleh aja dapat pahala juga, cuman tetap beda. Loh, gitu yang dimaksud. Oke. Kamu nyambung Rizky. Andre gak ngantuk. Kasih tahu bapak lu dong. Adik ini Kang. Wah udah kayak toloan, pitik ketoloan ya kan. Aska kontes ini berdua. Kontes kan? Ngantuk ya kan. Aduh. Oke dah. Termasuk sunnahnya tadi ya, memakai wangian. Bener kalau mau noh, minyak saya kan banyak noh. Ya. Lah saya sekali beli minyak yang gede itu, bukan minyak yang ada gelas gede. Keris gua aja gua minyakin, masa baju lu kagak. Lah kemarin saya beli minyak 450.000 3 botol. Ntar bekas itunya kan ntar satu tekin taruh aja di lemari kalian. Ya udah ke bawah wangi, ada minyak caparon, ada minyak misik, ada melati ya enggak. Ntar yang datang kuntilanak segala macam baru tahu lo ya kan. Masya Allah. Lah begitu, keris gua aja gua minyakin loh. Masa lu gak perlu pakai minyak baca Quran? Ya, kalah lu ya. Emang tujuannya keris diminyakin ngapa, Bang Midun? Biar kagak karat. Lah sembarangan. Gak usah punya niatan
Wah itu ada isinya Pak, semua keris gua ada isinya. Ngerti kan? Kalau pipa itu nggak ada isinya, melombong dalamnya. Lah sembarangan. Si An mana paham begini. Walau annal qari'a qara'a wa wa muhdisun wa ghaira mustaqbilil kiblati huwa qaimun au sairun au muttajiun jaza dzalika. Walau annal qari'a, dan jikalau, itu asalnya lau sabata. Ingat-ingat. Halo Aska, cuci muka lagi, masih ngantuk lagi aja. Ayo. Wudu lagi. Orang udah disuruh masih ngantuk. Perempuan ada ngantuk kan nih? Umi ngantuk gak itu? Ngantuk mulu asal ngaji malam Senin ya. Ada. Walau annal qari'a, dan jikalau tetap apa sesungguhnya qari, orang yang membaca Al-Quran. Qara'a itu membaca, siapa qari, wahuwa halin, itu namanya wau haliyah. Nah untuk kalian mengetahui wau haliyah, itu kalian harus ngajinya lama. Itu wau atof, wau haliyah atau apa. Karena itu kaitannya ngelihat siakul kalam, itu kaitannya rasa, zauk. Nah, kalau ngaji baca kitabnya udah pakai ilmu rasa, maka udah enak aja sebenarnya. Loh. Wahua hale bermula qari. Mana tadi? Muhdisun itu orang yang hadas, nggak suci maksudnya. Wa ghaira mustaqbilil kiblati, dan tidak menghadap kiblat. Au huwa, atau bermula qari, qaimun itu orang yang berdiri, au sairun atau itu orang yang berjalan, au muttajiun atau orang yang tiduran. Jawabnya lau jaza, maka boleh. Apa dzalika itu qiraatuhu wa wa muhdis ghairu mustaqbilil kiblat, dan seterusnya. Walahu, dan itu tetap bagi qari fi tilawatihi, dalam bacaannya qari, fadlun bermula keutamaan, wa thawabun dan pahala. Walakin, dan tetapinya, duna thawabiman, di bawah pahalanya orang, yakunu yang ada siapa man, alama itu atas kriteria. Zakarna yang telah menyebutkan siapa kami, hu pada ma, min husnil adabi, nyatanya dari bagusnya adab-adab, etika-etika, wa kamalil hayati, dan sempurnanya keadaan. Ini perhatikan. Tadi kan dijelaskan bagusnya ketika membaca Quran suci. Baik suci dari hadas ataupun suci dari najis, baik badan, pakaian atau tempat, ngadep kiblat, mangke wangian kan begitu. Andaikan itu adab yang paling sempurna. Andaikan ada orang baca Quran, dia umpamanya kentut lah umpamanya, pokoknya wudhunya batal dan belum memungkinkan dia ngambil air wudhu kan gitu, boleh baca Quran, bukan nggak boleh. Atau mungkin habis kerja belum ganti baju masih bau gini, boleh, nggak dilarang. Cuman intensitas pahalanya di bawah orang yang baca yang pertama tadi gitu. Termasuk maaf kata, saya sendiri kalau lagi pergi keluar naik mobil kalau kita pas ke wilayah timur, ilok kudu kita ngadep kiblat, ngadep ke Jakarta kan nggak mungkin kan ngikutin beloknya mobil kan. Lah emang ngapa sambil itu wiridan segala macam. Kalau orang tua dulu kan kalau lewat jembatan klaksonin biar demitnya minggir kan begitu. Lah kita mah orang beragama lah, ngapain kudu begitu, kita bacain juga ya nggak. Minggir semua. Lah intinya jangan kosong. Nah boleh apa enggak ketika membaca Quran? Ya boleh, siapa yang larang? Tuh, kayak kemarin hari apa itu, hari Rebu saya ngaji ke komplek TWP Ciangsana, komplek Angkatan Laut Ciangsana sono. Ngamen. Lah saya dari sini ke sana itu menaik motor saya ngebut. Lah baca Waqiah kuat 3 kali. Dari sini itu idza waqatil waqiah ya kan. Lah kalau saya naik motor pelan-pelan ya bisa 4 kali. Dari sini ke Kemang Pratama itu kuat 3 kali. Kalau dari sini ke Bukit Duri itu bisa 7 kali.
Wah itu nggak mengganggu konsentrasi, bukan tergantung kita yang ngendaliin. Lah kalau orang ibaratnya bacaannya walaupun di dalam hati dan lain sebagainya itu Al-Quran, mau ditepak sama tukang hipnotis, itu yang hipnotis bisa kelenger seketika. Loh iya apa enggak? Nah, orang kenapa? Gampang kadang-kadang dihipnotis. Nah, orang hatinya kosong, pikirannya kosong. Berangkat nggak membaca doa dan lain sebagainya. Kalian nih besok udah mulai tatap muka belum? Sekolah. Siapa yang pengen tatap muka? Gue tatap mukanya. Enggak, tatap ngerti kan ya? Kalau tatap kan begini. Ya kan ya. Katanya pada pengen tatap muka, ntar mukanya ditatapin satu-satu. Kamu mau gak ditatap mukanya? Lah kali. Nah kalian nih, kalau di Bang Nuris mah nggak usah aleman, pengen dianterin. Udah jalan aja, sambil jalan itu ngapalin Rizki. Ngerti Ki Rizki lu? Lu siapa tuh namanya? Ramli. Lu ke pasar Kecapi, ya norak banget. Grab, la ilaha illallah, belagu banget ya Kak. Jalan aja orang di Bang sini pasar Kecapi, sambil jalan itu baca Al-Quran. Termasuk kalian baca wiridan yang rutin itu. Apa namanya? Surat Nur, laqad ja'akum rasulun ya. Termasuk Allahu nurus samawati wal ardi wallahu la ilaha illahu. Rutin dibaca. Nah, jadikan itu adalah sebagai wiridan harian tanpa pernah kita hitung. Termasuk capek itu baca selawat. Selawat terserah kalian, lagunya selawat juga banyak kok. Nah, kalau 1 kali 24 jam yang kita terapkan adalah ibaratnya bacaan-bacaan yang seperti itu, maka yang terjadi kita belajar pun akan cepat. Cepat nyangkut, cepat masuk. Ini dengerin Tio. Jangan kayak Tio Eger ini yang adminin. Ya korban game lu mah. Perempuan siapa yang suka main game? Alia nih. Anak saya sendiri awas main gamenya. Nonton yang film Bencong itu loh. Siapa? Betty itu. Ya iya kan? Nah itu orangnya ada loh. Di rumah malah sering saya mainin. Nah itu Betty yang manusia bencong itu. Wah elah ilallah. Angel kan gitu kan. Aduh, ya bukan kita anti itu enggak. Nah termasuk semua aktivitas kita. Kalian nyuci dibiasakan sambil wiridan, sambil baca-bacaan tadi. Nah kecuali lagi BAB di dalam kamar mandi nyanyi, gue bledek dari luar. Nah itu nggak boleh. Ya sambil ngaji, ya nggak boleh lah. Nah, ngerti kan? Nah kalau kondisi-kondisi seperti ini kalian sambil bersihin kok, sambil nyapu, sambil aktivitas semuanya bisa. Itu wiridan namanya. Itu hati kita ini nggak sepi. Jadi jangan maunya wiridan tuh ketika disenter sama kamera. Wah wiridan sekali aja direkam. Wah dipamerin. Lu ngantuk banget sih. Semalam gua habis tahajud. Wah Masya Allah. Siapa yang suka begitu? Lah iya kan. Lah itu nggak beres namanya gitu loh. Jadi supaya berjalan dengan baik. Oke. Satu alinea lagi. Tsuma'lamu, kemudian ketahuilah siapa kalian semua. Rahimakumullah. Anna qari al-Qur'ani, pada sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidhahu, dan orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bimakanin, itu mendapatkan tempat yang mulia. Orang kok bisa baca Quran, apalagi dia sampai hafal Al-Quran. Nah, iya kan? Itu mendapat kedudukan yang mulia, mendapat perhatian yang mulia di sisi Allah dengan tersendiri dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi wa huwa bihi mahirun ma'asafaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul wa yata'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajroni. Alladzi bermula orang, laki-laki kayak atau perempuan. Nah itu kok alladzi laki-laki, itu adalah litaglib. Oh, umumnya begitu.
Selahnya alladzi yaqra'u yang membaca. Siapa alladzi? Tuh Santi, mana Santi? Kalau yang baca Santi mah yaqra'u itu membaca lah ya, bukan itu bukan khobar, itu selah. Begitu loh. Ini punya kitabnya semua udah. Kalau Panjul belum punya. Mana? Ntar kitab lain lagi lu iniin. Bener itu. Bener kitabnya itu bener. Bela punya. Lu belum punya Ji. Ini siapa? Rizky. Lu Ramli mana kitabnya? Punya. Ini besok dibeliin, ntar saya kasih duitnya. Ji, Aji, adiknya. Berapa duit harganya? Berapa? Udah ntar selesai ngaji datang. Ada nih duit. Tuh. Enggak ada bulan ribu ya. Rugi gua kasih gocap. Duit sayur masih duit sayur. Lu giliran duit aja habis mulu ya enggak? Udah ntar pengunjung ngaji enggak apa-apa. Lagi masih habis. Ntar dulu lah duitnya cukup apa enggak? Harus udah saya kurangin ini. Kalau tadi mau udah laku nah aja nah. Orang semalam saya nguji coba apa? Golo di amplop ada duitnya cepet. Lo kepotong duitnya kan? Kacau. Aduh. Angel. Lah kurang ini. Ya udah ntar lah. Kalau enggak besok lah masih bertahan kan. Oke. Ya besok malam kan ngomong apa kan? Malam ini kok masih cukup kan? Gitu. Oke. Alladzi bermula orang yaqra'u yang membaca. Siapa alladzi? Al-Qur'an pada Quran. Wa huwa hale bermula alladzi bihi dengan Al-Qur'an mahirun itu mahir. Ma'as safaroti itu khobarnya. Ma'as safaroti itu beserta para malaikat. Malaikat namanya malaikat safaroh. Al-kirami yang mulia-mulia, al-bararoti yang ya sama lah mulia-mulia. Jadi orang yang baca Quran dia udah lancar. Dia bersama para malaikat yang mulia. Lah, orang bisa bareng-bareng dengan malaikat yang mulia lah jarang. Ya kan? Lah, situ kalian nih termasuk saya. Pernah ngopi sama Pak Jokowi. Lah kagak, lah enggak sembarangan orang bisa ngopi bareng Pak Jokowi. Ya, saya sih biasa aja, saya ngopi Pak Jokowi ngopi ya bareng juga. Lah iya kan? Tuh. Lah ini bareng malaikat coba, luar biasa. Sebaliknya waladzi dan bermula orang yaqra'u yang membaca siapa alladzi pada Quran wa ta'u dan itu ya tak itu kalau bahasa kita apa? Susah itu loh apa bacanya? Pelegak itu apa? Terbata-bata, tidak lancar. Ntar terbata-bata sangannya iklan sendal lagi saya. Ya enggak? Wa ta'u dan itu terbata-bata apa hebel apa sebata kan namanya hebel kan. Wa ta'u dan yaitu tidak lancar lah siapa alladzi fi dalam Al-Qur'an wa huwa hali bermula alladzi alai atas Quran syakun itu berat lahu itu tetap bagi alladzi ajroni bermula 2 pahala. Orang yang baca Quran kok dia bacanya enggak lancar, sulit. Suruh baca swirotol, shot itu loh shot. Kalau enggak terbiasa emang enggak pernah ngaji kan, swirotol tetap aja siratal. Lah iya kan? Tol kan beda pol dengan tol. Loh ya enggak? Swirotol nah, kan jalan tol TOL dengan tuol. Ya kan? Kan beda kan? Nah, masih belajar swirotol ladzina. Ya kan kalau udah lancar enak. Kalau yang belum bisa swirotol ladzina, diulangi swirotol ladzina. Lah siapa yang zina? Swirotol ladzina katanya. Karena enggak bukan berarti salah, bukan. Dia membaca Quran tetap belajar. Nah ini kuncinya, tetap mau belajar. Maka dia mempunyai 2 pahala. Pertama pahala dia bacanya,
keduanya pahala berusahanya dia ingin tetap bisa memahami Al-Quran, ingin bisa membaca Al-Quran, itu maksudnya. Waqala alaihi salatu wassalam, ahlul Qur'ani hum ahlullah. Ahlul Qur'ani bermula, ini orang yang biasa membaca Quran itu digambarkan, disamakan dengan keluarga. Keluarga maksudnya keluarga orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Ahlullahi itu keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang pilihannya Allah. Ila ghairi dzalika, sampai selainnya itu semua, minal fadhaili, nyatanya dari fadilah allati, yaitu fadilah itu keutamaan, allati yaitu fadhail, warodat yang telah datang dia dengan allati, apa al-akhbaru, jamannya khobar, maknanya hadis, al-kathiratu yang banyak, asyahiratu yang mulia, yang masyhur. Titik. Fadilah kaitannya membaca Al-Quran itu banyak sekali. Cuman sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam An-Nasaihud Dunia ini hanya diambil beberapa. Ya intinya membaca Al-Quran, siapapun dia yang baca, mau lancar ataupun masih terbata-bata, belum lancar dan lain sebagainya, selagi masih mau membaca, maka orang tadi masih dalam naungan Allah. Udah titik dulu lah, kasihan. Udah pada ngantuk. Adik aja lihat, waduh udah berat banget perjuangannya. Ya, wajalah. Kita tuh bersama, apa tadi? Ya udahlah, sayur besok lah. Duit sayur ya. Besok ingetin. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.